bimbing temannya untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Mari mulai. Saya absen dulu ya. Jadi pada saat namanya disebut berdiri. Ahmad Arifadi, Ahmad Fadil, Andi Anggraini, alhamdulillah semua hadir. Sebelum kita masuk pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran Al-Quran hadis, yaitu bab 1 Quran dan hadis pedoman hidup. Al-Quran itu adalah pegangannya kita umat muslim, umat manusia. Jadi materi kali ini kita akan hanya membahas Al-Quran. Sebelum kita masuk materi, adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami pengertian Al-Quran dan hadis serta mampu menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis. Terus indikator itu yang pertama ada pengertian Al-Quran, menyebutkan fungsi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Ya, baik kita masuk. Lihat gambar. Ada gambar apa saja? Al-Quran. Ada gambar Al-Quran. Bisa baca? Bisa? Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafiq atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Dari gambar tersebut, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk pengertian daripada Al-Quran, kita bagi kelompok dulu. Ya, sebelum kita bagi kelompok, hal-hal yang digunakan dalam mata pelajaran ini yaitu ada teknik penilaian kelompok, ya. Terus ada penilaian formatif, ada penilaian sikap. Terus ada yang namanya tes sumatif atau penilaian akhir. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan kalian amati gambarnya. Ya, kita kasih waktu. Silakan kalian kerjasama bagaimana kalian kerjasama dengan kelompoknya dengan baik, karena ini akan masuk dalam penilaian kelompok. Ya, silakan diskusi dengan kelompok bahwa ini yang akan dibahas. Ya, kelompok 1 dengan kelompok 3 itu sama pembahasannya tentang pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah. Dengan apa sama pembahasannya dengan nama-nama lain. Sudah ya? Silakan perwakilan kelompok 1 paparkan materinya. Ya. Tolong yang lain perhatikan ya nak ya. Pengertian Al-Quran secara bahasa artinya membaca yang sempurna ini merupakan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang pemaparan materi dari kelompok 1 yaitu pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu, diantaranya adalah Alkitab atau kitab Allah. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Itu tadi
dan materi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Tonton Isania dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa Al-Quran memiliki nama lain sebagai An-Nur? Oke, kelompok 2 bisa dijawab. Al-Quran dinamakan dengan An-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dalam perkara halal dan haram. Sebagai Ada pertanyaan yang lain? Atau ada jawaban yang lain? Bagaimana Ariska? Paham ya? An-Nur, Al-Quran itu tentunya memiliki banyak nama, ya, selain daripada dikenal dengan Al-Quran. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kerja, yaitu qara'a. Qara'a yang artinya membaca. Qara'a yang berarti membaca. Dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Berarti Al-Quran itu adalah bacaan. Secara istilah, menurut para ulama, Al-Quran itu artinya kalamullah. Ada yang tahu arti dari kalamullah? Apa itu kalamullah? mukjizat yang diturunkan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ada yang lain? Semuanya tadi mengatakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kan ada, ini kan secara istilah, ya. Menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Kalamullah itu artinya perkataan Allah. Terus yang menjadi mukjizat, siapa yang diberi mukjizat? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir artinya berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Terus dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Berarti membaca Al-Quran itu termasuk ibadah, ya, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi membaca Al-Quran itu juga dikatakan sebagai ibadah. Nah, di bawah ada tanda panah. Ada yang bisa jawab? Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? Berapa tahun kira-kira Al-Quran diturunkan? Di mana? Ada berapa tempat Al-Quran diturunkan? Ada? Ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada berapa? Ada 2, ya, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Ada Madinah. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Siapa yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ya. Terus Al-Quran itu termasuk rukun apa? Rukun iman. Rukun iman. Ya. Rukun iman adalah iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab diturunkan Allah? Ada? Ada 4. Yang pertama, kitab Injil. Kedua, kitab Zabur. Terus yang ketiga, Taurat. Dan yang terakhir, Al-Quran.
2. Jadi semuanya pasti sudah tahu bahwa oh ini yang disebut dengan nama-nama Al-Quran. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita yaitu Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Terus kesimpulan yang kedua, beberapa nama Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Tansir, Al-Sikar, dan lain sebagainya. Artinya nama Al-Quran itu bukan hanya kitab Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya disebut dengan kitab, tapi Al-Quran itu bisa saja disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Terus Al-Huda artinya petunjuk kepada kita supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah tahu pengertian Al-Quran? Sudah. Baik pengertian secara bahasa maupun pengertian secara sudah tahu nama-nama Al-Quran? Sudah. Ada yang bisa sebutkan satu saja nama Al-Quran? Oke. Al-Furqan, Al-Huda, siapa lagi? Al-Iqra. Ada lagi? Siapa lagi? At-Taubah, An-Nur. Ya, itulah nama-nama Al-Quran. Jadi tugas untuk di rumah silakan ditulis. Materi kali ini kita hanya membahas Al-Quran. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang musik Al-Quran. Silakan diterpilih dulunya. Ya. Jadi minggu depan kita akan masuk materi yang baru yaitu musik Al-Quran. Jadi belajarlah di rumah dengan baik. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi saya minta kembali satu orang untuk membaca doa setelah belajar.